Balik lagi ke HP lipat. Yes, gua sempet suka banget sama HP lipat karena ya bisa dibilang ini HP tercanggih saat ini ya. Cuma tahun kemarin ya gue tuh sempet kesel ya, dan gua nggak mau pakai lagi karena waktu itu posisinya HP-nya berat, speknya jadinya kayak kameranya kurang maksimal, yang bikin gua akhirnya ganti ke HP Candy Bar alias HP batangan lagi, HP yang compact waktu itu ya. Tapi ternyata makin kesini HP lipat semakin ringan, bentuknya juga udah makin friendly di tangan, dan yes, ini percobaan ke-6-nya Samsung Galaxy Z Fold 6. Sudah kurang lebih sebulan gua pakai HP ini, dan gua officially akan pakai HP ini jadi daily driver sekalian. Di sepanjang video ini gua akan adu sama kompetitor HP lipat pendatang baru di Indonesia, yaitu Vivo X Fold 3 Pro, yang sebelumnya juga gua pakai jadi daily driver. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai videonya, kalau kalian pengen beli Samsung Galaxy Z Fold 6 atau Vivo X Fold 3 Pro, cekin dulu aja di Blibli. Karena di Blibli udah pasti ori dan banyak banget promo-promo yang beragam. Mulai dari cicilan 0% sampai 24 bulan. Jadi kalau kalian pengen beli HP lipat ini, starting cicilannya cuma 1,1 juta rupiah aja, bebas biaya admin juga. Cek aja link yang paling pertama di kolom deskripsi di bawah buat promo yang baru di Blibli. Oke, Samsung Z Fold 6 di atas kertas pada bilang upgrade-nya nggak signifikan nih, kayak komen dari Fernando yang kecewa nih ya. Kemarin gue share di video Samsung Unpack Paris. Tapi memang dia juga nggak salah sih, secara specs upgrade-nya nggak banyak atau bahkan minimal gitu. Cuma sebagai tech reviewer, gue tuh nggak secepat itu ya ngejudge, ngambil kesimpulan, karena ya specs itu baru kulitnya doang. Harus banget dicoba, dirasain experience-nya, dan setelah pakai HP ini sebulan, peribahasa tak kenal maka tak sayang itu akhirnya terbukti bener lagi. Ya, setiap kali megang HP ini, ngangkat HP ini dari meja, ada joy yang gua rasain gitu ya, kayak Marie Kondo gitu kan. Nah, desain baru HP ini yang super mengkotak ternyata nyaman banget di tangan. Bobotnya kerasa pas ya, karena lebih enteng. Nggak berat banget, tapi feels-nya tuh tetap super solid ya. Dan harus gue bilang, feel premiumnya kali ini tuh kerasa wah banget. Kayak lebih premium dari iPhone bahkan gue bilang. Nah, karena mengkotak ini sebenarnya bikin HP ini kelihatan jadi lebih tebel gitu ya. Padahal kalau dicek spesifikasi, sebenarnya ini lebih tipis dibandingin sebelumnya. Plus tadi bobotnya yang lebih ringan ya, bikin feel genggamannya beda banget dibanding sebelum-sebelumnya. Ini tuh rasanya nyaman banget, dipegangnya enak banget. Mungkin gue berani bilang ini HP yang paling enak digenggam selama gue ngetesin HP gitu, terutama kalau lagi nggak pakai case. Nah, ada satu alasan juga nanti yang gue akan share kenapa kalian better nggak pakai case di HP ini. Sekalian kita next bahasin layarnya. Oke, ngomongin layarnya sendiri, di sini gue cukup surprise ya, karena kalau dilihat secara specs ya, balik lagi ukurannya itu sama, 7,6 inci untuk layar bagian dalam, dan 6,3 inci untuk layar bagian cover screen-nya. Jadi, gue bahas layar depannya dulu. Dan kalau dicek ternyata perbedaannya itu di bagian resolusi ya. Jadi, kalau kalian bisa lihat nih perbandingannya secara resolusi itu, dia lebih lebar sedikit dan tingginya berkurang sedikit, jadi agak lebih pendek sedikit. Simpelnya ya, screen-nya jadi lebih lebar. Dan selama sebulan ini gue pakai buat ketik dua tangan itu jadi nyaman banget seperti yang gue bilang di video impressionnya, dan ini lebih oke dibanding sebelum-sebelumnya. Kalau kalian belum tahu, Samsung itu memang ngedesain layar depan si Z Fold ini untuk satu tangan aja. Jadi dipakai satu tangan enak, dipakai dua tangan masih oke. Cuma memang karena banyak keluhan dari pengguna-pengguna, salah satunya gue jadi tuh sering banget typo. Alhasil ya mungkin sekarang layarnya jadi semakin lebar. Nah, kita bandingin sama Vivo X Fold 3 Pro. Nah, kalau dibandingin bisa dibilang HP Vivo ini kayak versi plusnya gitu ya, versi lebih gedenya, karena emang lebih gede di segala sisi, mau dari layar depan sampai ke layar cover dalamnya. Dan seperti yang kalian bisa lihat nih, perbandingan ketika nonton konten di layar depan sampai layar dalam, secara perbedaannya memang kelihatan. Tapi memang secara kualitas layar menurut gue 11-12 ya, karena sama-sama pakai LTPO AMOLED. Dan ya buat kalian yang suka kepo soal lipetan, keduanya punya lipetan ya, kris, yang menurut gue ya sama aja, dan gue sendiri nggak terlalu notice banget sih setelah pakai HP ini. Itu yang gue suka bingung kenapa orang-orang tuh notice banget. Mungkin dia nggak pakai, tapi ya gue sendiri nggak penting sih menurut gue gitu. Tapi satu yang gue notice banget adalah speaker, dimana si Z Fold 6 suaranya lebih nendang ya dibandingin sama si Vivo. Dan yes, overall buat gue personally, gue lebih prefer ke Z Fold 6 karena ternyata layar depannya itu ya, kalian nggak perlu yang gede-gede banget. Ya, nggak harus segede si
Vivo X Fold 3 Pro gitu. Dan bisa gue bilang di Z Fold 6 ini adalah sweet spot baru. Kemarin gue bilang ini, sekarang ya gue balik lagi, Z Fold itu ternyata nggak harus gede-gede banget ya. Jadi buat gue yang jarinya gede pun ini masih nyaman gitu buat dipakai ngetik. Cuma seperti yang tadi gue bilang, kenapa gue akhirnya nggak pakai case banyakan ya, karena ketika dipakai case itu bagian samping kiri ya itu ketutup guys, karena bezelnya dia udah tipis banget ya kayaknya ya. Jadi ketika ada case kan dia ada kayak semacam batang lagi ya, frame-nya kayak gitu ya, yang mana bikin jempol kita itu susah ngetik, yang mana jadi bikin sering typo. Dan setelah gue lepas case-nya ya jadi nyaman banget ngetiknya, minim typo, dan ya jadi enak banget megangnya gitu ya, lebih enteng dan lebih slim kayak HP yang super compact. Memang ada juga case yang enak dipegangnya ya, kayak gue kemarin pakai Spigen Slim Armor Pro. Ini dapat proteksi juga plusnya ya, dan ini gue nggak disponsor ya, cuma karena gue baru seminggu kemarin gue baru pakai, jadi gue share aja. Malah tau kalian lagi cari case kan. Jadi balik lagi ke personal preference aja, gue orangnya nggak selebor, nggak kayak salah satu om kita itu ya, Om Irwan Sobat HP yang selebor banget. Jadi secara penggunaan menurut gue tanpa case fix jauh lebih enak. Lanjut, kita bahas ke bagian performance-nya. Dan sendiri jujur gua nggak ada komplain ya. Snapdragon 8 Gen 3 di sini bada best in terms of performance buat kebutuhan sehari-hari yang simple, ganti-ganti aplikasi, multitasking, sampai ke yang berat-berat kayak gitu, beberapa app sekaligus, itu aman ya, nggak ada masalah. Cuma memang kalau kita cek secara angka benchmark nih, entah kenapa dari segi angka, Antutu benchmark ya misalnya ya, di Z Fold 6 itu bisa dibilang di bawah smartphone lain yang pakai prosesor sama, Snapdragon 8 Gen 3 yang pernah kita tes, kayak misalnya ada Vivo X Fold 3 Pro itu ya salah satunya ya. Walau balik lagi, itu emang cuma angka aja. Buat penggunaan sehari-hari, gue nggak pernah ngerasa ini slow atau lebih nge-lag dibandingkan sama HP-HP lain yang pakai 8 Gen 3. Nah, karena apa? Karena kuncinya menurut gue ada di bagian softwarenya Samsung. Yes, One UI yang ada di sini memang bisa dibilang paling nyaman ya dipakai dibandingin sama beberapa OS lain yang pernah gue coba. Dan ketika gue balik lagi ke HP Samsung, terutama ke Z Fold, setelah gue berkelana di HP-HP yang lain, gue itu jadi makin appreciate ya. Gue semakin ngerti kenapa Samsung itu tuh dipuji-puji, karena memang dia fokus banget di UI-nya. Kayak bisa dibilang dia paling polish lah dibandingin sama skin OS Android yang lain. Attention to detail ya, mulai dari animasi, icon-icon, teks, itu semua dibikin dengan optimal ya, dibikin ke attention to detail gitu loh. Jadi kita sebagai user tuh dibikin nyaman. Nah, kalau kalian nanya ke gua perbandingannya sama Vivo X Fold 3 Pro, ya harus gua bilang Vivo dengan Vantage OS-nya ini tuh memang lumayan stabil, cuma visualnya nih masih lumayan tertinggal walau nggak jauh. Nah, kalau kalian paling simpel, yang paling sering kita hidupin ya, misalnya ya kita mati hidupin layar nih, kalian lihat ya. Tuh, animasinya tuh, kalian lihat mana yang lebih satisfying. Tuh, kalian nilai sendiri ya perbedaannya ya. Dan ya satu lagi yang gue bete banget adalah di Vivo ini ada satu bug yang sampai detik ini masih belum di fix, yaitu si bedtime mode, yang mana gue selalu pakai di HP-HP yang gue tes ya. Jadi setiap jam 11 malam kan biasanya itu dia otomatis hidup, dan entah kenapa sampai jam 7 pagi dia itu nggak pernah bisa otomatis off. Jadi gue mesti manualin matiin, yang mana kalau gue lupa itu biasanya HP ini tuh jadi nggak nongolin notif gitu kan. Mungkin dari kalian ada yang ngalamin hal yang sama? Komen di bawah biar Vivo juga pada tahu. Guys, klarifikasi, ternyata ada animasinya ya, yang mana kita mesti setting sendiri manual di setting dynamic effects yang ada di settingnya. Jadi pilihannya banyak banget, jadi kalian harus setting satu per satu. Oke, dan setelah di setting nih yang screen on off ada 3 pilihan ya, dan itu kita bisa ya ada animasinya. Cuma tetap aja ya, yang si bedtime mode-nya bug-nya masih ada sampai detik ini. Oke, sekarang kita bahas gaming. Nah, sekarang ngebandingin performa sama si Vivo X Fold 3 Pro ya. Nah, hasilnya pas gua tes game yang katanya paling berat sekarang yaitu Wuthering Waves, keduanya sama-sama stabil untuk settingan 60 fps di grafis medium dengan medium resolution. Yang mana pas gua adu nih di keduanya, anehnya di Z Fold 6 itu lebih stabil dibandingkan sama di Vivo X Fold 3 Pro. Jadi angka benchmark yang lebih tinggi di Vivo itu nggak ngasih advantage yang signifikan di comparison performance-nya. Dari segi suhu juga malah lebih panas di Vivo, yaitu 45 derajat Celcius dibandingin sama Fold yang 42. Mungkin tipisnya body si Vivo X Fold itu bikin peredaran panas lebih cepet ya, dan gue juga sempat tes render CapCut dan di sini nggak ada perbedaan yang berarti. Cuma memang ada satu yang gue notice ya, di balik software yang seamless dan bagus dan smooth tadi ya, baterainya tuh kerasa boros di Z Fold 6 ini. Gue bisa pakai HP ini tuh kalau lagi sibuk, mungkin jam 6 sore pulang kantor udah sisa 15% aja. Dan screen on time cuma di 3,5 jam sampai 4 jam. Tapi ada juga momen gue pakai HP ini buat Google Maps seharian. Kemarin gue lagi di Bali, gue jalan ke Kintamani, pakai Maps mungkin bolak-balik sekitar 5 jam. Itu screen on time bisa sampai 7 jam dan masih sisa baterainya. Jadi balik lagi ke penggunaan
masing-masing ya. Baterainya memang nggak ada peningkatan ya dibanding sebelumnya, yaitu di 4400 mAh, yang mana mungkin itu jadi beban ketika banyak penambahan fitur seperti Galaxy AI yang ngebebani di background ya, terutama pas awal-awal gue pakai itu kerasa banget, lumayan boros. Dan setelah sebulan, gue udah cukup bisa menyimpulkan kalau memang baterainya nggak seawet kompetitor-kompetitor lain yang baterainya gede-gede. Ya, charging juga masih sama di 25 watt, support fast chargingnya masih yang standar, belum yang 45 watt yang mana dipakai kayak di S24 Ultra. Lanjut ke bagian kameranya. Nah, di sini jujur gue agak kecewa sama Samsung ya, karena secara kualitas ini nggak ada peningkatan yang berarti. Spek sensornya sama persis dengan generasi sebelumnya ya, 50 megapiksel lensa utama, 10 megapiksel telefoto, dan 12 megapiksel ultrawide, sampai ke lensa selfie luar dalam pun masih sama. Underscreen kamera 4 megapiksel yang hasilnya kurang oke, dan selfie luar yang 10 megapiksel. Bedanya cuma di penambahan Pro Visual Engine aja, yang mana turunan dari S24 Ultra. Jadi itu yang berhubungan juga sama fitur Galaxy AI yang baru yang ada di Z Fold 6 ini. Tapi ternyata setelah gue coba di compare side by side sama Vivo X Fold 3 Pro yang sensornya lebih gede, ternyata perbedaannya nggak jauh loh. In some case, yes, Vivo lebih unggul terutama di kondisi low light. Cuma color science-nya sendiri gue ngerasa Samsung lebih enak di mata ya, walaupun ada beberapa lebih saturated. Cuma memang in most case buat foto sehari-hari gue ngerasa nggak terlalu signifikan bedanya. Dan satu yang masih jadi favorit adalah dari HP Fold kita bisa selfie pakai kamera utama yang pastinya kualitasnya lebih bagus. Oke, walaupun gue agak kecewa di bagian kamera, satu yang jadi upgrade paling berasa adalah dari segi fitur, yaitu lewat si Samsung Galaxy AI. Dan jujur, ini lumayan mind-blowing sih buat gue sampai sekarang. Yang pertama mungkin kalian sempat lihat di Instagram Reels-nya Putu Reza soal sketch to image, yang mana gue pura-pura kayak kasih makan anjing atau pegang anjing, dan di sana gambarnya itu jadi bam gitu ya, dengan gambar simple banget dia bisa bikin yang realistis, bahkan sampai sepatu gue pun bisa diganti-ganti warnanya gitu, bener-bener mind-blowing banget. Dan gue juga coba ya untuk gambar beberapa skenario, dan ini bener-bener spot on hasilnya. Sampai bahkan kalau kalian lihat nih ada opsi yang mana burungnya itu kayak lagi lihat ke arah kamera gitu, kayak eye contact gitu ya. Jadi gila sih Galaxy AI bisa segitunya. Walau memang balik lagi ini adalah artificial intelligence AI ya. Jadi di satu sisi gue ngerasa ini kecanggihannya wah, tapi ya ada juga sisi negatifnya. Cuma Samsung udah mencoba menanggulangi itu lewat watermark yang tertulis kalau ini adalah AI generated content. Ya tulisannya warna putih, dan kalau kena background putih itu susah kelihatan, plus ya itu juga sebenarnya bisa di crop juga ya. Jadi mesti hati-hati aja zaman sekarang kalau kalian ngelihat gambar itu, mesti di make sure kalau gambarnya bener, bukan AI generated. Terus ada penambahan yang lumayan kepake, ada namanya AI Composer yang sesuai namanya itu nggak membantu kita ke compose teks, misalnya email, bisa juga caption, bisa juga untuk ngobrol aja sehari-hari, dan formatnya bisa dari yang casual hingga yang profesional. Cuma memang gue ngerasa fitur ini cukup basic dan kadang kurang ngerti konteks, dalam arti ya gue tuh biasanya kalau email gue tuh minta bantuan ChatGPT, terutama kalau email yang bahasa Inggris ya. Jadi biasa gue copy emailnya terus gue masukin ke ChatGPT dan masukin prompt, misalnya gue mau balas email ini secara positif atau negatif gitu, dan ChatGPT itu ngerti konteksnya dan ngebalasnya pun juga jelas gitu ya. Nah, kalau di AI Composernya Galaxy AI Samsung ini masih belum sampai sana. Dia cuma bisa ngebuat general text dari prompt yang kita kasih, dan itu pun juga cuma satu paragraf aja. Jadi ya masih terbatas lah bisa dibilang. Di luar itu ya cukup banyak yang bisa kalian pakai. Kalian bisa cek di settingsnya itu ya untuk fitur-fitur Galaxy AI yang sekarang semakin banyak, dan mungkin ya bakal diturunin juga ke HP-HP Samsung S series yang lain. Cuma satu yang mesti kalian tahu adalah fitur-fitur AI ini tuh aslinya nggak gratis. Jadi Samsung di sini mesti bayar per token request ya namanya ya, ke server yang punya AI ini. Makanya ada sempat wacana kalau nanti Galaxy AI ini tuh akan berbayar. Sebenarnya dari sekarang udah bayar sih, tapi yang bayar ya Samsung, itu ngebayarin kita istilahnya gitu. Makanya kenapa fitur ini tuh masih belum ada di HP-HP Samsung yang lain, baru ada di lini-lini flagshipnya aja. Jadi ya menurut gua ke depannya mungkin akan dilihat juga nih mana yang fiturnya sering kepake atau yang jarang dipakai, dan dari sana mungkin akan ada fitur premium kali ya yang berbayar. Kapannya ya masih belum ada kepastian. Oke, sebelum kesimpulan, di part terakhir gue pengen share juga comparison lebih detail. Tadi gue pegangnya kayak gini ya, kebalik ya. Antara Z Fold 6 dan Vivo X Fold 3 Pro in terms of experience selama gue pakai kedua HP ini jadi daily driver. Tadi gue udah ada spill ya sepanjang video ini, mulai dari layarnya, performance-nya, sampai ke kameranya. Dan di sini gue pengen share 3 poin tambahan lagi, yaitu dari segi desain, kemudian fitur, dan yang paling ulti adalah dari segi value long term-nya.
Nah, untuk desain jujur gue lebih prefer Z Fold ya, yang lebih clean. Nah, Vivo memang terbilang lebih rame ya dengan lekukan-lekukannya yang lumayan banyak, modul kameranya yang gede, yang sebenarnya not bad sih looks-nya ya. Cuma yang gue kurang suka adalah tulisannya nih, yang mana dia ada tulisan kayak Extreme Imagination, yang mana ada di seri X mereka semua, dan ya itu agak kurang sih menurut gue secara estetik ya. Nah, secara bobot pun keduanya beda tipis ya, walaupun Vivo lebih gede, tapi ternyata bedanya cuma sedikit juga kalau kalian lihat secara timbangannya ini. Ya bedanya cuma 3 gram doang sih Vivo X Fold 3 Pro ini, walaupun dia jauh lebih gede bisa dibilang. Nah, untuk segi fitur sendiri, kalau kalian ngikutin, Vivo X Fold 3 Pro ini ngasih komplit sekomplit-komplitnya, yang mana gua respect banget ya sama kualitas hardware dari HP ini. Fingerprintnya semuanya on screen ya, di layar ya, di luar dalam ada layarnya agak sedikit curve gitu ya. Ada IR blaster buat remote, baterainya super gede, 5700 mAh, bisa ngecas super kencang juga, kalau nggak salah 100 watt ya. Dan harganya, yang mana kalau dicek di pasaran itu sekarang udah lebih murah di konfigurasi storage 512 GB dibandingin sama si Z Fold 6. Cuma memang pertanyaan besarnya, pertanyaan ultinya adalah kalau ngomongin harga, ya ngomongin value secara long term juga dong. Apakah orang berani beli Vivo dibanding Samsung di harga 20 jutaan? Dan apakah harganya bakal lebih turun Vivo atau Samsung nih? So far kalau gue cek di pasaran, harga Vivo X Fold 3 Pro yang bekas tuh masih jarang ya. Dan kalaupun ada, harganya masih tergolong tinggi. Mungkin memang HP ini tuh jadi kayak HP buat orang-orang entusias aja, atau HP-HP orang hobi yang ngerti HP gitu. Sedangkan Samsung Z Fold 6 juga nggak kebal dari depresiasi ya. Mungkin HP ini karena lebih mainstream, jadi kalau kalian cek di pasaran udah lebih banyak juga harga secondnya, yang mana juga udah lebih murah, udah lebih turun dibanding harga baru. So, balik lagi, at the end of the day, mungkin akan ada plus minus masing-masing. Cuma mungkin Samsung akan lebih unggul sedikit di bagian after sales ya. Tapi gue juga nggak tahu, karena ini adalah HP pertamanya Vivo. So, ya let me know kalau kalian udah pakai keduanya ya. Gimana pengalaman after sales-nya di komen di bawah. So yes, itu tadi untuk review dari Samsung Galaxy Z Fold 6. Kesimpulannya kayak gimana ya, secara HP gua rasa Samsung dengan segala R&D-nya tuh udah ngerti lah apa yang customer pengen gitu. Mungkin formulanya tuh adalah if it ain't broke, don't fix it gitu ya. Perubahan memang terkesan sedikit, tapi penyempurnaan nih, refinement lah yang mana where it matters. Hasilnya ya menurut gue it works gitu ya buat gue. Gue ngerasa HP ini lebih baik dibandingin sama generasi sebelumnya. Walau memang terkesannya main aman doang, gue suka sama HP ini dan gue bakal pakai ini tetap jadi daily driver gue selama beberapa waktu ke depan. Sayang memang ada harga yang harus dibayar, terutama dengan kondisi kemarin yang pre-order itu nggak ada free upgrade storage lagi ya. Jadi berasa lebih mahal gitu. Cuma ya gue rasa customer di segmen ini nggak akan terlalu pusingin soal harga kali ya. Oke, guys, sedikit update. Jadi setelah kemarin kita syuting, ternyata Samsung ada promo baru untuk Z Fold dan Z Flip ya, yaitu free upgrade storage. Yes, jadi harganya sekarang yang versi 512 itu lebih murah dibandingin sama Vivo X Fold 3 Pro ya. Jadi di storage yang sama, ya ini periode promonya pun cuma sampai 5 September aja. Jadi kurang lebih kayak gitu sih, tambahan aja. Ya, itu aja review gue buat Samsung Galaxy Z Fold 6. Semoga nggak terlalu panjang karena ini gue tuangin isi kepala gue semua selama sebulan pakai HP ini. Thank you semua yang udah nonton. Dan ya, kalau kalian ada pertanyaan lagi, kita komen aja di bawah ya. Kita diskusi di sana. Dan yes, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Marvin. See you guys next time. Ciao! Bunyinya lebih kencang.